Si Om langsung lari ke kamarnya si Nona dan langsung menyalakan lampu. Di saat lampu udah nyala, ayahnya si Nona ini lihat bahwa bibir Nona ini udah mencong ke kiri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam malam Jumat ini, seperti yang udah aku sebutkan di video Selasa kemarin, hari ini aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa. Masih dalam spesial Halloween kita nih, Wak ya. Dan di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang gak kalah menyeramkan dari cerita-cerita sebelumnya pastinya. Selain seram, mantap juga narasumbernya. Wak, ditendang ya setan itu. Awak nemu setan berharap pingsan, ini berani-beraninya ditendang sama dia. Jadi biar gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, satu kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya disebut dengan nama Nona dari kota Serang, Wak. Jadi Nona ini bukan nama sebenarnya ya. Halo Nona, halo Serang. Hai. Nah, Nona ini, Wak, memang banyak kali ngalamin kejadian horor, tapi di video kali ini dia cuma nyeritain beberapa kejadian horornya aja lah, nggak semuanya memang. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, aku jelasin dulu dikit ya latar belakang dari si Nona ini. Jadi Nona ini emang dari kecil bisa dibilang agak peka lah, Wak, dengan hal-hal mistis. Tapi nggak pernah berani nih ngomong ke keluarganya, terutama mamanya, karena memang mamanya Nona ini nggak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu, Wak. Jadi setiap kali Nona pengen ngebahas hal-hal yang menjurus ke mistis gitu, apa sih langsung dipatahkan sama mamanya atau dialihkannya pembicaraan lain lah gitu sama si tante. Nah, Nona ini, Wak, dua bersaudara, cuma dia sama abangnya aja. Dari kecil, Wak, Nona sama abangnya ini nggak pernah tuh kayak ditakut-takutin hantu tuh loh sama kedua orang tuanya. Kan memang ada kebanyakan orang tua tuh yang suka nakut-nakutin anaknya dengan menggunakan hantu ya kan. Kalau nggak mau nurutin kata-kata mereka gitu, misal ayo makan, nanti kalau kau nggak makan ada yang nangis, atau nggak jangan keluar maghrib nak, nanti tangkap kolong wewe kau, kata gitu. Aku pernah tuh dengar kayak gitu dan yang lain-lain gitu kan. Nah, Nona sama abang itu nggak pernah digituin sama mama bapaknya, Wak. Jadi mereka tuh tumbuh jadi anak yang cukup pemberani karena memang dibentuk dan dididik untuk nggak percaya dengan keberadaan mereka itu. Nah, pada pertengahan tahun 2007, Wak, Nona sama keluarganya ini pindah ke rumah baru. Waktu itu Nona masih SMP memang, sementara abangnya sudah bekerja tapi belum menikah, jadi memang masih tinggal satu rumah sama orang tuanya si Nona. Sebetulnya, Wak, mereka tuh pindah ke rumah baru yang jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari rumah lama mereka, cuma 2-3 km lah dari rumah sebelumnya, tapi berada lebih ke area perkampungan lah gitu. Nah, di kampung tempat mereka mau pindah ini, Wak, di dalam satu RT itu dipisah jalan kecil dan banyak gang. Sisi kanan kampung itu penuh rumah, sementara di sisi kirinya tuh masih banyak lahan kosong lah gitu. Nah, rumah Nona ini adalah rumah ketiga dari mulut gang dan rumah paling ujung. Nah, di sebelah luar kamarnya si Nona ini, Wak, berjarak sekitar 5 meter ada sumur tua gitu. Nah, singkat cerita, setelah Nona dan keluarga ini pindah ke rumah baru itu, orang tua Nona ini menggelar syukuran dan pengajian lah kan seperti biasa. Sebulan setelah kepindahan mereka, Wak, belum ada hal-hal aneh terjadi nih. Tapi pelan-pelan satu persatu hal aneh mulai muncul, Wak. Dan FYI juga orang tuanya Nona ini lebih suka tidur di ruang TV daripada di kamar mereka. Dan seringnya di saat udah jam 9 malam, lampu isi rumah tuh pasti langsung dimatikan. Hanya lampu bagian depan sama samping rumah aja yang dinyalakan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya nih, Wak. Fokus ya. Jadi awalnya setiap si Nona nih mau tidur, udah setengah sadar gitu lah, Nona nih sering kali dengar suara perempuan nangis. Yang suara itu lirih kali gitu. Tangisannya tuh kayak sedih kali gitu loh, Wak. Tapi biasanya selalu diacuhkan aja nih sama si Nona. Nona masih positif thinking, mungkin tetangga Nona lagi berantem gitu kan. Nah, karena memang rumah tetangganya tuh agak jauh, jadi kedengarannya agak pelan. Karena memang rumahnya si Nona ini agak berjarak, ada lahan dikit gitu lah, baru rumah tetangganya gitu. Tapi, Wak, makin sering Nona dengar hari ke hari suara kok makin jelas ya. Dan terasa semakin dekat, Wak. Sampai kayaknya yang nangis itu betul-betul ada di bawah jendela kamarnya si Nona persis tuh. Kok makin kesini apa orang ini berantem di luar kamar aku? Enggak juga. Karena sempat suatu hari karena memang udah saking kesal kali lah ini si Nona kan dengan orang nangis terus. Nona ini sempat ngedumel, kenapa sih, Mbak? Kok sedih kali? Saya mau tidur lo, ngantuk. Diam lah ya, kata. Sambil si Nona ini nyari posisi nyaman, Wak, buat lanjut tidur. Aku kayak itu udah terbirit lari, aku tidur sama mama aku. Nah, setelah ngomong begitu, Wak, besok malamnya Nona udah gak denger lagi tuh ada suara tangisan. Bagus juga digertak sekali ya kan. Tapi di malam berikutnya, waktu Nona udah setengah sadar lah gitu, Nona lihat ada bayangan laki-laki lagi coba masuk ke kamarnya. Nah, Nona bisa lihat, Wak, karena kan lampu samping kamar rumah itu kan nyala kan, pasti samping kamarnya si Nona. Sementara kamarnya si Nona ini gelap. Jadi di gorden tuh nampak jelas tuh kalau ada orang di luar jendela gitu. Dan dengan jelas saat itu, Wak, Nona denger laki-laki tuh coba nyongkel jendela. Nengok itu Nona langsung turun dari tempat tidurnya lah kan, keluar kamar dia bangunkan orang tuanya. Nah, saat itu, Wak, Nona pasti khawatir ini maling nih ngemu bredel itu kan jendela. Langsung lah bapaknya, ibunya, abangnya langsung ngecek tuh ke jendela kamarnya si Nona. Tapi saat semua udah kumpul, Wak,
mereka nggak ada lihat apa-apa. Dan jendela kamar Nona ini juga nggak ada bekas congkelan tuh loh. Terus akhirnya mamanya Nona ini bilang, udahlah nggak apa-apa nak, taruh aja semprotan nyamuk dekat kamu. Nanti kalau ada yang macem-macem tinggal kamu semprot aja kata. Lagian kan kamar kamu diteralis sayang, tancap dinding teralisnya ini. Nggak mungkin ada orang yang bisa buka kalau cuma dicongkel. Gitu kata si tante. Udahlah tuh kan lanjut tidur lagi mereka. Nah besok harinya sore selepas asar gitulah. Setelah balik sekolah dan main ke rumah sepupunya, si Nona ini pulang ke rumah. Dan si Nona ini selalu masuk dari pintu samping atau garasi rumah mereka. Nah setiap kali si Nona ini masuk, Nona selalu ngerasa kok kayak nggak enak aku lewat sini ya. Karena kalau masuk dari pintu samping itu secara otomatis bakal nengok ke ruang TV. Nah si Nona ini ngerasa nggak enak nengok ke sudut ruang TV itu. Pokoknya setiap kali di sudut itu dia ngerasa nggak enak aja perasaan dia. Dan beberapa hari kemudian Nona seperti biasa lah kan pulang habis asar, masuk rumah, betul sama juga seperti ngeliat sesuatu di ruang TV itu. Dan FYI lagi nih ya, Nona tuh cuma bisa lihat setan itu dari sudut mata atau pantulan. Atau karena mereka sendiri yang kasih lihat ke Nona gitu loh. Jadi nggak bisa dia lihat secara langsung gitu. Nah pada saat itu yang terakhir kali ini, kalian mau tahu si Nona nengok apa? Nona lihat ada sosok tanpa kepala di sudut ruang TV itu. Tapi seperti biasa Nona waktu itu cuma diacuhkan aja. Karena memang si Nona ini terbiasa positive thinking dan dia memang juga anak cukup berani ya kan, jadi langsung gitu. Hebat kok Nona ya. Asar loh itu padahal belum maghrib kali ya kan, belum sore maksudku. Kenapa Karena pada saat itu si Nona ini cuma mikir bahwa apa yang dia lihat itu cuma aku halu gitu. Tapi akhirnya dia mulai merasa takut di saat dia melihat sosok itu sampai 3 hari berturut-turut di tempat yang sama. Kepala buntung buka pintu, ada dia 3 hari berturut-turut. Dan semakin hari semakin jelas pula Nah di hari ketiganya nih, pada saat dia ngeliat si sosok itu, dia udah mulai gak enak kali perasaannya sampai akhirnya malam pun tiba nih di hari ketiga dia nengok setan kepala buntung tuh ya. Di saat si Nona ini mau tidur dan sudah memejamkan mata Nona ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Karena dia penasaran, akhirnya dibuka kan matanya kan dalam posisi telentang Nah pada saat dia buka mata itu, si Nona ngelihat yang lebih seram lagi Nona ngelihat ada muka di depan mukanya. Muka tuh kayak melayang gitu. Dan apa yang dilakukan si Nona ini lebih epik lagi Pada saat si Nona itu nengok ada muka melayang di depan muka dia, langsung seketika dia tampar muka itu. Tampar muka setan. Nasib kau setan mau nakutin orang, tampar muka kau. Gak takut dia, gak takut. Apa sih kau gitu? Ngantuk aku digitu kan ya Terus tidur lagi si Nona. Hebat kok Nona. Kalau aku di posisi kau udah minta pingsan sama Allah. Swear aja. Nah tapi nih walaupun kalian anggap si Nona, mak berani kali kok yang ngedorong muka itu. Begitu si Nona nih bangun tidur badan Nona nih gemetar. Nona pun langsung jatuh sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Iyalah. Nah pada saat itu dokter bilang kalau Nona kamu kena tipes. Udahlah tuh, coba berobat lah dia kan. Tapi setelah beberapa minggu Nona ini minum obat, Nona nggak sembuh-sembuh. Nah karena Nona ini tahu ada yang nggak beres dengan dirinya, akhirnya dia pun ceritalah ke mamanya tentang apa yang dia lihat sebelum dia jatuh sakit itu tuh depan muka yang ditampar itu. Mama Nona dengar itu kaget langsung. Si tante pun langsung putar murotal kan di setiap asar dan akhirnya keadaan Nona mulai membaik. Udah. Selesai cerita Nona. Belum masih lanjut. Selama berminggu-minggu setelahnya ya kan, semuanya memang berjalan normal Nggak ada hal-hal aneh lagi lah gitu. Sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba si Nona ini kebangun jam 11 malam buat mau buang air kecil. Selesai buang air kecil, tiba-tiba pada saat si Nona ini ngelangkah dari dapur buat masuk ke ruang TV, Nona ngelihat ada yang ikut ngelangkah juga nih dari arah ruang tamu ke ruang TV. Jadi kayak mau ketemuan. Nona dari dapur, dia dari ruang tamu. Nah sosok yang ikut melangkah ini tinggi, besar, hitam dan langkahnya panjang sekitar 1,5 meter sekali ngelangkah kalian pikir. Dan kemudian Nona lihat dengan jelas si sosok yang dari ruang sebelah itu mau pergi ke ruang tamu kan, dia duduk di atas sofa ruang tamu. Nona nengok itu langsung dia baru menjerit sejadi-jadinya, langsung sujud di kaki mamanya yang memang lagi tidur di ruang TV kan sama papa ya. Nah karena jeritan si Nona semua orang pun terbangun lah. Ayah Nona pun langsung lah lari nyalain lampu semua kan. Mama Nona langsung peluk kuat-kuat anaknya buat tenangkan si Nona. Sambil tanya, kok kenapa nak? Kok kenapa? Abangnya si abangnya Nona pun langsung keluar kamar. Pada saat itu Nona baru lah ngejelasin apa yang Nona lihat kan dengan tetap bersujud di pelukan kaki mamanya itu. Mama tadi aku lihat gini semua diceritain. Tapi sambil tutup mata si Nona nggak berani buka mata dia. Nah ayah sama abangnya si Nona pun ngebujuk Nona lah buat kasih tahu di mana posisinya dek, kok kasih tahu dek di mana. Nona pun akhirnya ngangkat tangan kan, dia tunjuk ke arah sofa, itu di situ, dia tadi di situ kata gitu. Abangnya Nona pun langsung ngelangkah ke dekat sofa itu dan dia ngedumel, kau kalau berani jangan sama perempuan, kau kasihan dah, begituin ya.
Mantap abangnya. Itu abangnya, sementara ayahnya si Nona buru-buru langsung ngambil wudhu, balik lagi ke sofa, berdiri samping sofa sambil baca ayat kursi, Wak. Sofa di tempat si kawan duduk itu, ha. Nah, pada saat ini, Wak, Nona baru berani buka mata untuk lihat apa yang sedang dilakukan bapak sama abangnya, ya kan. Nah, pas si Nona ini buka mata, Wak, dia nengok bapaknya sedang mengusap penyangga sofa sambil terus baca-baca doa itu. Dan pas diusap sama bapaknya, Wak, sosok itu muncul lagi. Dan Nona bisa melihat si sosok itu dengan sangat jelas. Sosok itu apa? Jin laki-laki, Wak. Dan jin itu sedang melihat ke ayahnya si Nona yang lagi bersihkan apa itu, yang ngusap, bukan bersihkan, ngusap apa? Pegangan sofa. Dan kalian tahu perawakan si sosok itu kayak gimana? Bagian tangan kanannya buntung, kirinya utuh. Sementara kaki kirinya buntung, kanannya utuh. Bisa kalian bayangkan? Ini utuh, salah. Ini utuh, ini buntung. Hah, jadi kayak, aduh, gue bayangin lagi. Ya, jadi kayak seret gitu. Ini buntung, kaki buntung. Nona baru terbuka mata nengok abang sama itunya, nengok lagi sosok kayak gitu, nangis lagi deh sejadi-jadinya, Wak. Nah, melihat keadaan Nona yang memang udah meraung-raung si Nona nih nangis, Wak, mamanya Nona pun langsung lah percaya ada nggak beres sama anak aku nih. Aku butuh bantuan orang lain yang mengerti yang kayak gini, ya kan. Padahal mama bapaknya, apalagi mama yang nggak begitu percaya kayak mistis-mistis gitu kan. Takutan juga akhirnya mama. Akhirnya mama Nona pun minta, ayah tolonglah telepon guru ngaji Nona tuh, ha. Setahu ibu dia orang yang agak paham lah ya, kata gitu. Nah, di telepon, Wak, guru ngajinya Nona minta tolong bapak Nonanya dibaringkan aja sampai tenang, langsung bacakan ayat-ayat Quran sampai Nona tertidur ya, Pak. Nanti setelah subuh saya baru akan datang, saya nggak bisa malam ini. Akhirnya, Wak, sekitar jam 2 sampai 3 malam semua udah mulai tenang, Wak. Dan semua juga terjaga, mamanya, bapaknya, abangnya terjaga tuh di sekitar Nona, cuma Nona aja yang tertidur. Nah, ditunggu kan setelah subuh, ternyata guru ngaji Nona sedang berhalangan pula waktu itu, Wak. Lagi ada keperluan mendadak gitu loh. Dan beliau izin datang setelah maghrib. Ibu, nanti ya Bu, saya nggak bisa tinggalkan urusan yang ini, nanti setelah maghrib saya pasti datang ke rumah, kata guru ngajinya kan. Nah, karena juga Nona udah mulai tenang, jadi ya orang tua Nona setuju aja gitu. Nah, singkat cerita, Wak, selepas sholat maghrib, Nona lagi makan nih sambil nonton TV. Tiba-tiba entah kenapa Nona ini jadi nggak fokus, rasanya pengen teriak, pengen jerit gitu loh. Tapi Nona tahan gitu, entah kenapa dia pengen jerit gitu. Karena dia udah kayak ngerasa risih, Nona berhenti makan. Terus tiba-tiba Nona tanya sama orang tuanya yang ada di rumah itu, siapa yang mau kesini? Dengar itu, orang tua Nona kaget kan dan bilang, nggak tahu, kok kamu nanya kayak gitu? Nona pun diam. Selang 10 menit kemudian baru guru ngaji Nona datang. Nah, di saat ini, Wak, beliau bilang, assalamualaikum, maaf telat ya Bu, Pak. Saya sudah di sini sekitar 5-10 menit yang lalu, tapi saya dicegat di depan gang sana, Pak. Mana Nona? Dicegat nih guru ngajinya. Di saat Nona melihat guru ngajinya ini, Wak, Nona marah. Dan entah kenapa Nona ini juga nggak mau gitu loh nemuin beliau, padahal guru ngajinya, ya kan. Nah, jadi, Wak, berarti pada saat si Nona ini tiba-tiba nanya ke orang tuanya, siapa yang mau kesini? Jadi itu sebenarnya si setannya yang nanya, Wak, ya. Udahlah tuh, masuklah kan guru ngajinya ke dalam rumah si Nona. Pas guru ngajinya ini masuk, beliau mengacukan si Nona dan terus mengelilingi rumah. Nah, di saat itu Nona teruslah perhatikan gerak-gerik ini kan guru ngaji gitu. Dan di saat itu, Wak, tiba-tiba Nona baru ngerasa tenang. Dan baru nih guru ngajinya si Nona menghampiri Nona dan bilang, nanti diusir ya, nanti rumah ini dipagerin. Nona yang tenang ya, saya tahu yang Nona lihat semalam iseng ya, nanti diusir, kata guru ngaji ini sambil senyum ke si Nona. Dan balik lagi ngobrol dengan orang tuanya si Nona dan abangnya. Mereka duduk di teras rumah kan, Wak. Nah, di saat mereka lagi ngobrol ini, Nona bisa mendengar nih percakapan mereka. Dan di saat inilah, Wak, Nona baru tahu bahwa abangnya juga pernah digangguin sama makhluk tak kasat mata itu. Jadi, Wak, abangnya cerita nih ke guru ngajinya Nona kalau sebenarnya sejak mereka pindah ke rumah itu, abangnya si Nona ini selalu ditemani oleh seorang perempuan di kamar, ya. Bukan perempuan betul kan? Sosoknya tuh kayak ibu-ibu berdaster gitu, Wak. Tapi abang Nona ini diacukannya aja sama kayak adek ya. Nah, kemarin, Pak, si perempuan itu muncul lagi dari lemari dan dia berdiri di samping saya yang lagi mau tidur, Pak. Nah, karena udah muak sama perempuan itu kan, dia makin mendekat pula ke saya, Pak. Karena kesal saya tendang aja dia. Betul ditendang, Wak, sama abang si Nona. Betul ditendang, adek nampar, abangnya nendang. Wah, nah baru, Wak, abis itu perempuan tuh langsung hilang. Hilangnya kayak Casper atau hologram gitu lah katanya. Nah, setelah abangnya tendang perempuan itu, Wak, besok malamnya itulah kejadiannya si Nona itu diliatin sosok pria di sofa yang menyeramkan itu. Nah, dari situ pun Nona baru akhirnya mikir, apa yang selama ini aku lihat tuh ternyata betulan hantu ya, bukan halusinasi aku. Dan setelah guru gajinya pulang, Nona ini pun akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Dan setelah kejadian itu, Wak, selepas asar, rumah Nona selalu diputar murotal. Nona dan keluarganya pun selalu ngaji sama-sama selepas maghrib sampai isya. Dan semuanya kembali normal.
Tapi Wak, kenormalan itu nggak bertahan lama Wak. Kejadian mistis terjadi lagi di saat ayah Nona ini diteror santet oleh rekan kerjanya. Bentar aku minum dulu ya. Nah jadi Wak, pada saat itu memang posisi ayahnya Nona ini memang di posisi incaran. Dari 5 kandidat, ayahnya si Nona ini yang terpilih menduduki posisi itu. Dan dari 4 kandidat yang tersisa, 1 orang ini kayak main halus lah gitu. Nah jadi rumah si Nona itu kayak diteror gitu Wak ya. Nona, abang dan mamanya Nona ini sering kali Wak didengarin ada suara petasan. Petasan persis di loteng tuh di tengah malam. Sementara ayah Nona tuh gak denger apa-apa gitu. Dan selain itu juga Wak, setiap kali Nona ini keluar untuk pergi ngaji ke rumah tetangganya, pulangnya Nona selalu diliatin pocong Wak di seberang rumah. Dan ada juga kuntilanak. Nah kuntilanak ini Wak ada di dalam mobil ayahnya Nona, tepat di belakang kursi kemudi. Dan tangan si Kunti itu meluk kursi ayah Nona. Cuma sewaktu Nona melihat mereka ini ya, Nona tuh pendam sendiri aja. Nona gak cerita sama siapapun Wak. Sampailah malam yang seram lagi nih terjadi lagi Wak. Ini epic sih. Jadi gini ya, suatu hari Nona lagi tidur Wak. Dan kali ini jelang subuh nih, sekitar jam 3 sampai 4 pagi gitu lah. Tiba-tiba si Nona ini kebangun karena tangan Nona ini nyenggol kulitnya dingin kali Wak di depan dia. Padahal posisinya si Nona ini tidur ngadep tembok gitu loh. Macam ada kesentuh kok ada kulit dingin. Nona pun akhirnya buka mata kan Wak. Dan dia melihat ada sosok kurus kali Wak lagi duduk bersila persis di sebelah si Nona tuh. Saat itu Nona langsung gemetaran Wak dan langsung nutup matanya lagi sambil baca-baca surat-surat pendek sebisanya. Sambil berharap bisa bangun kan dan kabur dari kamar, kan gak bisa bergerak deh Wak. Dan pada saat itu badan si Nona pun ikut kaku gitu. Sempat sedikit diintip sama Nona nih ke arah pintu Wak. Dan pada saat itu Nona lihat ada cahaya. Nona pun tahu, oh berarti orang tua aku udah bangun nih buat sholat tahajud di kamar ya kan. Kan luar ruang tamu. Nona sempat Wak bisa ngucap ayah gitu sempat mau keucap ayah, tapi tiba-tiba kalian tahu pada saat Nona mau buka mulut bilang ayah, mulut Nona ini dibungkam Wak sama sosok yang lagi duduk bersila itu Wak. Entah karena memang berani atau memang panik kali si Nona ini, dia langsung balas sosok tadi itu dengan mencengkram betis atau entah paha si sosok itu yang lagi duduk di sebelah dia. Sekuat tenaga si Nona sambil teriak Allahu Akbar kata. Untungnya pada saat itu ayah Nona dengar Wak, si Om langsung lari ke kamar si Nona dan langsung menyalakan lampu. Dan di saat lampu udah nyala, ayahnya si Nona ini lihat apa Wak, bibir Nona ini udah mencong ke kiri, mencong. Gara-gara ditutup sama setan tuh mungkin ya. Si Om kaget nangis nengok Nona anaknya. Mama Nona juga langsung nyusul lari masuk ke dalam kamar Nona kan. Masih pakai mukenahnya tuh. Lalu keduanya pun langsung menenangkan Nona dan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengusap-usap kakinya Nona yang ternyata juga tertekuk sebelah. Domain fisik, nggak lucu setan. Nona nggak bisa apa-apa, akhirnya ya nangis lawak, tapi terus akhirnya bisa ikut baca ayat-ayat Al-Quran bareng mama sama ibunya. Hari itu ayah Nona langsung izin nggak masuk kerja dan langsung mencari ustadz lain Wak. Sekitar 3 ustadz datang ke rumah mereka satu persatu dari tempat yang berbeda-beda pula ustadz ini. Dan jawaban mereka semua sama, ayah Nona dikirim santet. Tapi setan itu tahu kalau ada yang peka di rumah itu. Nah orang yang peka itu menghalangi tugas mereka, maka dari itu Nona ini yang digangguin. Dan mulai hari itu pun akhirnya mata batinnya Nona ini kayak ditirai, dihalang gitu. Karena katanya kalau misalnya kayak ditutup rapat-rapat gitu udah susah karena memang udah terlanjur kebuka gitu. Aku pun nggak paham tapi kayak gitulah kalau kata Nona ya. Dan Nona juga dikasih amalan supaya punya rasa takut. Sehingga kalau setan-setan itu dekat, Nona udah harus sadar dan langsung bisa berdoa, bukan malah mengabaikan gitu loh. Dan para ustadznya juga bilang ternyata di badannya si Nona ini ada kayak pelindung gitu lah Wak. Nah pelindung dia inilah yang telah ngebantu si Nona ini untuk merasakan jika ada yang mau mencelakai Nona dan orang terdekatnya si Nona. Dan setelah kejadian ini orang tua Nona pun baru mulai percaya dengan hal-hal goib. Sampai saat ini Nona juga masih peka dengan keberadaan mereka. Bedanya sekarang Nona ini jadi sedikit penakut, gak seberani yang kemarin. Dulu kan setan ditampar sama dia, ya kan? Jadi memang harus ada amalan untuk memiliki rasa takut gitu. Gak apa-apa. Berarti kita gak apa-apa Wak kalau penakut, ya kan? Dan rumah Nona ini juga udah aman setelah dipagari oleh guru ngaji Nona dan 3 ustadz tadi itu loh. Dan semoga selamanya begitu ya Nona. Salam buat Om, salam buat Tante, salam buat Abang ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor Wawa kali ini. Kisah si Nona serem kali ya. Ini belum semuanya loh diceritain sama dia. Mungkin yang epik-epiknya aja ya. Makasih ya Nona. Dan sampai sini dulu videonya. Kalau ada yang salah-salah aku mohon maaf Wak ya. Dan buat kalian yang pengen juga berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja cerita rapi dan lengkapnya ke email yang ada di pin komen di bawah. Jangan lupa subjeknya kisah hororku. Oke, sampai ketemu 2 hari berikutnya. Aku akan menceritakan kisah horor Wawa selanjutnya.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.